sinergi kolaborasi dalam membangun pariwisata, kita mendengar istilah di sini 3A 2P. 3A 2P. 3A 2P. Pak Heru, seperti Pak Heru katakan bahwa event ini adalah milik dan menjadi tanggung jawab banyak pihak. Betul. Lintas sektoral, lintas industri, bahkan lembaga-lembaga itu luar biasa banyak terlibat. Nah, bagaimana menyatukan mereka semua, Pak? Oke. Dalam satu konsep yang sama, sehingga melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama, visi yang sama, dan juga energi yang sama, Pak. Oke, terima kasih Bang Jaja. Memang kalau kita melihat sinergi kolaborasi dalam membangun pariwisata, kita mendengar istilah di sini 3A 2P. 3A 2P. 3A 2P. Jadi 3A itu A-nya adalah accessibility, kemudian amenity yang kedua, dan yang ketiga adalah attraction di dalamnya, ya. Jadi 3A. 3A. 2P-nya adalah kita berbicara people-nya, People, dan promotion-nya. Oke. 3A 2P. 2P. Nah, 3A kita berbicara aksesibilitas. Aksesibilitas di sini bisa kita lihat bagaimana pemerintah luar biasa membangun infrastruktur yang mendukung dari Bandara Internasional Lombok menuju ke kawasan Mandalika. Oke. Mungkin Bang Jajak kemarin juga sempat melihat bagaimana ada bypass yang langsung berjalan. Iya. Itu baru dibangun itu Bang Jajak. Wow. Itu merupakan kolaborasi sinergi yang luar biasa antara pemerintah daerah juga dengan pemerintah pusat di dalamnya. Itu luar biasa. Bagaimana kawasan itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mereka nyampe di bandara, 10 menit langsung bisa menuju kawasan Mandalika. dan saya lihat itu melalui gunung-gunung yang kemudian bukit-bukit, Pak. Indah ya. Oke, Pak. Indah, itu ya. aksesibilitas. Kita juga melihat bagaimana dari sisi pelabuhan laut itu juga bagaimana konektivitas antara Bali ke Lombok juga kita bangun suatu konektivitas angkutan laut yang sangat baik, ya. Ada boat, ada ferry di dalamnya yang frekuensinya jauh diperbanyak. Kemudian dari Surabaya ada kapal dari Surabaya, kapal juga dari kapal Surabaya. cepat. Betul. Kemudian juga bagaimana angkutan udara, ya, bandaranya kemarin untuk kapasitas runway-nya yang terbatas karena runway-nya sudah sangat besar. Wow. Boeing terbesar pun bisa landing di kawasan Bandara Internasional Lombok, ya. Termasuk kargo-kargo kemarin boleh masuk kan, Pak? Boeing 777 itu sudah bisa landing di Bandara Internasional Lombok. Jadi dalam perspektif jangka panjang, direct flight antara Eropa dan juga sisi kawasan Middle East gitu ya, dengan Lombok bisa langsung direct. Kemudian juga kita bagaimana melihat, ya, kalau kargo-kargo kemarin kan juga jalan tuh yang ngangkut pesawat yang besar-besar, ya kan, Boeing 777 dan sebagainya. Frekuensi pesawat pun ya itu ditambah dengan jumlah yang sangat luar biasa untuk menampung animo pengunjung dari kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan lainnya itu. Jadi memang ini menurut saya aksesibilitas ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita dukung di dalamnya. Nah, kerjasama antara semua pihak yang terlibat, ya, baik maskapai, kemudian angkasa pura dan sebagainya. Kemudian kalau di laut juga itu terutama para pihak yang terkait itu kan merupakan sinergi kolaborasi karena memang rasa memiliki kita yang sama di dalamnya. Kemudian untuk amenity, bagaimana kita juga membangun kawasan itu tentunya dengan standar wisata yang baik. Salah satu contohnya bagaimana kita membangun komunitas sadar wisata menjadi bagian penting di dalamnya. Kemudian juga hotel-hotel harus kita pastikan CHSE-nya, standar protokol kesehatannya, standar kebersihannya, dan sebagainya, hospitality and service excellence-nya. Salah satu contohnya Bank Indonesia juga terlibat di dalamnya. Untuk amenity ini kemarin kami melatih kurang lebih 50 pengelola homestay di kawasan sekitar Mandalika. Sarana hunian pariwisata istilahnya itu, Sarhunta gitu ya. Kita melatih dan membekali kepada mereka mengenai hospitality dan service excellence di dalamnya. Yang semoga walaupun di homestay tapi standarnya tentunya standar convenience-nya untuk kenyamanan.
dan lain sebagainya. Yang kita lihat aspek-aspek amenity ini juga harus terus kita develop. Betul, Pak. Kerjasama antara Bank Indonesia, Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Betul. Kementerian PUPR dan sebagainya itu luar biasa. Jadi ini juga menjadi bagian yang sangat penting ya, amenity, kemudian accessibility tadi ya, semua pihak terlibat. Yang terakhir atraksi. Atraksi ini juga bagaimana beberapa desa yang ada di kawasan itu bukan hanya menonton nantinya MotoGP dan balapan. Kalau mereka bisa 2-3 hari bahkan seminggu atau 5 hari minimal di kawasan itu, mereka akan mendapatkan suguhan budaya-budaya daerah, suguhan performance dari budaya-budaya daerah gitu ya. Masing-masing desa itu sudah mempersiapkan suguhan performance budayanya gitu. Dan mereka haus loh dari luar melihat hal seperti itu, Pak. Betul ya. Kita punya beberapa budaya yang unik, yang memang juga itu saya lihat atraksinya dapat menambah minat dari wisatawan untuk memperpanjang berwisatanya. Dan pulang membawa kenangan. Dan itu juga yang paling penting kalau kita bicara sektor pariwisata, kita harus menciptakan atau membuat memori yang indah untuk wisatawan kita. Dan people will come back. Betul. Pada memori-memori yang indah. Berikutnya, betul. Itu yang saya yakini, Pak. Memori akan membawa kita secara sadar atau di bawah sadar kembali menemui hal-hal yang indah itu. Iya, betul Bang Jaja. Betul sekali. 3A. Nah, 2P-nya? Iya, Pak. People-nya. People juga bagaimana kita juga membangun yang tadi kita sebut bahwa people ini juga harus menjadi subjek dan pelaku. Rasa memiliki dari kawasan itu, punya tanggung jawab. Nah, ini membangun sinergitas bagaimana people terlibat dengan sangat baik di sana juga menjadi bagian penting. Bagaimana SDM di sekitar masyarakat itu menjadi bagian dari perhelatan MotoGP, kemudian juga ketersediaan konsumsi. Panitianya itu kan ribuan itu kan. Oh iya, betul. Ya kan? Termasuk sanitasinya, kemudian juga bagaimana mereka juga bisa jadi pelaku UMKM gitu kan. Nah, itu juga menjadi bagian penting dari sisi people. Dan kalau dalam konteks sadar wisata. Artinya bukan hanya beri senyuman, bukan hanya greeting, tontonan, memori, dan mungkin yang lebih sensitif lagi, Pak, turis itu datang kemana-mana, Pak, dia perlu aman. Nah, itu ada juga barang penting. Tertinggal, ada kamera tertinggal. Itu saya rasa di mana-mana, Pak, keamanan. Dan yang paling mahal saat ini justru keamanan. Nah, people di situ termasuk menjaga. Di dalamnya. Siapa yang tidak berkenan atau mengambil keuntungan pribadi, jaga. Jangan terjadi. Itu. People. Satu lagi, Pak. Dan yang terakhir promotions. Promotion. Nah, kalau promotions kita lihat, kalau Bang Jajak landing mulai dari bandara, masuk ke kota Mataram, yaitu daerah yang bersebelahan dengan kawasan Mandalika. Di kawasan Mandalikanya kita lihat hampir seluruh poster, spanduk yang ada ngomong tentang Mandalika. Itu juga artinya bagaimana euforia tadi menjadi milik dari seluruh masyarakat kita. Promotions yang kelihatan aja bisa kita rasakan. Belum lagi promotions yang kita lihat baik melalui media sosial, leaflet, kemudian artikel, kemudian ya YouTuber yang ada, itu kan ya itu influencer yang ada itu bisa kita lihat menjadi salah satu media promosi yang luar biasa. Wonderful Indonesia yang memang digagas oleh Kemenparekraf, kemudian beberapa institusi terkait di dalamnya. Rasanya semua dari kita harus dan wajib untuk mempromosikan ini di dalamnya. Semoga ini menjadi bagian 3A, 2P, dan strategi yang luar biasa dari kita semua. Memori yang indah buat pengunjung, tetapi juga memori yang indah buat kita sebagai pelaksana. Kita akan mengulang keberhasilan. A small success will create a big success. Nah, jadi kita harus terbiasa melakukan sukses sekecil apapun. Karena dengan kita tahu taste of success, kita akan mengejar keberhasilan berikutnya. Luar biasa, Pak Heru. Thank you banget. Teman-teman, saya barusan dapat ilmu lagi 3A2P. Dari 3A2P itu tentu ada bagian pemerintah, ada bagian rakyat sekitar. Tetapi ada satu di antara 3A2P itu yang bisa dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Apakah itu? Yaitu P yang terakhir. Promotion. Infrastruktur mungkin kita nggak akan bisa.
bagian pemerintah, Anda pun nggak ada di Lombok, ya. Tetapi justru P yang terakhir itu bisa dilakukan oleh seluruh warga Indonesia dengan memberikan positif energi di media sosial Anda masing-masing. Berupa tulisan, kalau Anda butuh gambar atau foto dari sirkuit itu, ada banyak di internet. Jika satu postingan Anda sebagai warga negara Indonesia memberikan nuansa positif, apalagi dengan hashtag yang sama, maka promosi ini dilakukan secara bersama-sama, masif oleh seluruh rakyat Indonesia. Ilmu baru buat saya, 3A, 2P. 3A ini mungkin banyak pemerintah di dalamnya, rakyat sekitar, people juga akan dibenahi dari sisi servisnya, tapi rasanya seluruh rakyat Indonesia bisa melakukan P yang terakhir, promotion. Oke. Pak Heru, pesan-pesan terakhir Bapak buat seluruh warga di Lombok dan seluruh warga Indonesia yang akan ingin datang, Pak. Terima kasih Bang Jaja, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya. Visit to Lombok, enjoy Mandalika dan kawasan sekitarnya. Kami nantikan dengan keramah tamahan yang ada. Semoga momen ini menjadi momen berharga bagi negeri tercinta. Yes. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Amin. Lombok, NTB, saatnya kita semua berkunjung ke sini ya. Iya.